Simul kalau gue. IDS tuh gak bertele-tele. Halo Creative People, kita hari ini akan ketemu lagi di IDS Talk. Nah ini kita kedatangan alumni IDS, namanya Kai. Silakan Kai, lu boleh cerita lo dulu masuk IDS, atau lu masuk IDS kapan dan jurusan? Oke, gue Kai, gue lulus di IDS itu wisudanya itu 2018 awal deh kalau nggak salah. Nah itu nggak tahu deh itu angkatan berapa. Waktu itu gue masuk film sih, emang gue di kita nama jurusan Digital Media and Film Production, Digital Film and Media Production. DMFP, iya kan? Kan lo masuk film ya, tapi sebelumnya lo boleh cerita nggak? Lo pernah pengen masuk jurusan lain nggak sebelum masuk film? Oke, pernah. Tapi sebenarnya gue tahu dari gue SMP itu gue pengen sekolah film. Itu gue tahu dari gue SMP. Jadi kebetulan nyokap gue itu tipikal yang emang support sih, alhamdulillah. Kan banyak orang tua di sana mungkin yang emang meragukan ya sekolah film, tapi nyokap gue adalah salah satu orang tua yang emang mendukung lah anaknya untuk sekolah film. Jadi sebenarnya berangkat awalnya tuh dari bokap gue hobi fotografi, mengenalkan gue kamera, gue foto-foto. Dari situ gue belajar kira-kira media apalagi sih dari kamera ini. Gue kenal lah sama Final Cut, gue ngedit. Awalnya sebenarnya gue ngedit gitu. Jadi gue di SMP gue sekolah tuh gue bikin video sekolahan. Cuman SMA lebih kebuka lagi nih windownya, kayak opportunity dan segala macam. Sebelumnya mau tertarik jurusan apa, dari awal film membelot dikit ke hukum tapi balik lagi ke film. Oh, balik lagi karena passion ya, dan lo kayak udah kebiasa sama mediumnya dari SMP. Dari SMP bener, kenal kamera, kenal software Final Cut itu, terus gue belajar lagi ada yang namanya color grading tuh gue udah tau dari SMP. Gitu. Dan dia masuk sini udah kayak, oh gue udah tahu mau begini. Enggak juga sih ya. Tapi lu ada pengalaman apa di proyek-proyek kuliah lu gitu yang lu paling memorable atau seneng, atau pengalaman selama di IDS yang lu, wah ini pengalaman yang akan gue bawa terus nih gitu. Oke. Sebenarnya terlepas dari proyek-proyek apa yang gue kerjakan, gue bersyukur banget angkatan gue tuh sangat-sangat solid bahkan sampai hari ini. Kita masih ada aktif grup sampai hari ini, even semalam masih berisik banget itu grup gitu. Jadi alhamdulillahnya gue senang, bersyukur dapat teman-teman yang sama-sama support satu sama lain gitu. Jadi dengan adanya sumber daya dan support itu, gue berani nih, gue coba explore apalagi ya dari ini yang bisa gue kerjakan gitu. Makanya mungkin salah satunya ada dance film itu, gue mencoba untuk keluar dari zona nyaman lah gitu. Kebetulan adik gue itu juga seorang dancer, jadi gue ngeliat dari situ kira-kira dari dancing ini apa yang bisa dibicarakan. Jadi gue mencobalah ke arah sana. Lalu of course sebenarnya yang paling berkesan itu adalah TA gue sih, musikal. Kalau di IDS kan cuma 4 term, waktu zaman gue 4 term sih, 4 term, 1 termnya 4 bulan kan. Dan dalam waktu 2 bulan itu gue harus create everything from scratch. As in musiknya gue bikin sendiri, koreografer gue bikin sendiri, segala macam. Nggak ngambil lagu ada gitu. Jadi kita benar-benar from scratch, kita kompos gitu. Dan alhamdulillahnya di TA itu kan kita kebagi 2 kelompok ya. Waktu itu ada satu lagi timnya Minggar. Minggar itu bikin film lebih ke arah kisahnya tentang tarian Jawa lah. Jadi kurang lebih serupa tapi dia nggak musikal gitu. Jadi kita alhamdulillah saling bantu walaupun kita beda kelompok. Jadi ketika syutingan kita, mereka datang support kita dan segala macam. Ketika syutingannya Minggar, kita juga ikut datang, kita support mereka gitu. Jadi kalau paling berkesan proyek-proyek itu, tapi yang bikin berkesan adalah orang-orangnya. Iya, gitu. Maksudnya memang kalau di IDS sering tuh ya terjadi ada satu proyek di keroyok bareng-bareng. Benar. Nah, kalau lo pikir misalnya ini kan tadi dalam lingkungan kampus ya, kalau dalam lingkungan kerja ada skill apa yang kemudian lo rasa masih sering lo pakai gitu, yang dari dulu kalau pelajarin di IDS? Storytelling sih, kalau menurut gue ya, karena gue kerja itu di iklan, nggak di film gitu. Jadi orang bilang itu berbeda tapi sebenarnya mirip gitu. Tapi skill apa yang gue masih pakai sampai sekarang itu adalah storytelling itu sendiri sih. Karena menurut gue ketika kita ngomong sama orang itu adalah bentuk dari storytelling sendiri gitu. Kalau di dunia iklan kan kita punya kerja sama brand A gitu, punya audiens dan market yang berbeda gitu, dengan
brand B gitu. Misalnya brand A itu kita ngomong sama orang yang lebih tua mungkin yang usianya 50 tahun ke atas, atau brand B yang sebenarnya Gen Z ke bawah gitu. Itu kan cara berbicara beda. Nah, cara berbicara ini kan harus ada emotional touch, dan itu adalah bentuk dari storytelling gitu. Itu yang gue pelajarin banget dari IDS. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gue pernah dan sering banget ngomongin ini sama teman-teman angkatan gue gitu. Satu hal yang menurut gue tuh nggak diberikan, mungkin ya nggak diberikan sama kampus-kampus lain gitu. Tapi gue dapetin di IDS adalah seberapa cepat anak IDS itu kerja di industri. Karena kita itu di IDS kan nggak 4 tahun ya kuliahnya, kita cuma zaman gue 4 kali 4 16 bulan. 16 bulan selesai bisa menguasai semuanya gitu. Mau nggak mau kita tuntut jadi cepet kerjanya gitu. Jadi ketika di industri kita kerja cepet, kita malah jadinya lu lambat banget sih ngeliat yang lain tuh, jadi kayak kok lama banget sih kerjanya gitu. Jadi di situ entah itu adalah sebuah keuntungan atau malah jadi kayak aduh takutnya ntar yang lainnya kita kecepatan atau kita malah lihat orang lain tuh jadi lama gitu. Tapi menurut gue itu adalah sebuah strength sih, especially di industri sekarang kita semua dibutuh fast pace banget kan gitu. Jadi itu menurut gue malah salah satu privilege yang gue dapetin dari IDS. Oke. Nah, kalau lo tadi ngomong ya di iklan dan segala macam, kayaknya lo bisa cerita nggak apa project kerjaan lo yang lo juga jadi achievement gitu sejauh ini ya, sejauh setelah lo lulus gitu. Gue belakangan sih terakhir gue ngerjain paling terakhir banget itu ada Mobile Legends. Mobile Legends itu kemarin 17-an kita ngeluarin campaign Independence Day Merdeka Mabar. Itu lumayan alhamdulillah positif engagement lah, yaitu untuk digital kan. Video dari klien juga feedbacknya happy banget. Gue juga cukup puas mengerjakannya. Jadi itu yang paling terakhir yang paling berkesan di gue lah. Ada juga mungkin kemarin juga Mobile Legends juga sih. Itu lebih ke event, live stream event. Mobile Legends kolaborasi sama Naruto gitu. Tapi walaupun dalam perjalanannya itu lumayan rumit, as in kalau kita kerja sama Mobile Legends ada pihak brand Naruto, kita harus kontak-kontakan sampai berlayer-layer lah, mereka harus approve sampai brand Naruto Shippuden kan di sana gitu. Tapi itu begitu selesai lega banget gitu sih. Mungkin other than Mobile Legends, gue juga beberapa campaign Gojek, GoSend, GoFood gitu-gitu. Terus abis itu GoFood waktu itu juga pernah sih Ramadan, kita bikin video untuk Ramadan 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Apalagi ya? Kayaknya lo pernah cerita sama gue lo dapat award apa gitu yang cukup Asia ya? Iya, itu ikut lomba namanya Spice Asia. Jadi kalau award itu biasanya ada satu kategori di mana kita ikut lomba kurang muda-mudi kreatif ya, muda-mudi kreatif under 30 tahun gitu ikut lomba. Kalau di Spikes itu namanya Young Spikes. Kalau versi Indonesia itu kan ada Citra Pariwara ya. Citra Pariwara punya daun muda. Nah, kalau Spikes Asia itu punya namanya Young Spikes gitu. Jadi di situ kita dikasih brief 1 kali 24 jam harus kumpulin decknya. Dan decknya tuh nggak deck sih, sebenarnya 1 page doang. Kita harus bisa fit semuanya dalam 1 page. Waktu itu gue kategori digital, jadi kita harus bikin campaign digital. Alhamdulillah gue dan partner gue kita berdua kerjainnya. Sampai ke Singapura, present, alhamdulillah dapat silver. Wah, mantap tuh ya. Asia ya. Lo kira-kira abis lulus dari IDS tuh seberapa lama lo kemudian dapat kerjaan? Ya maksudnya. Gue masih di IDS, gue udah kerja. Oh iya. Iya, maksudnya kayak gue intern sih waktu itu. Jadi masih akhir-akhir lah setelah beres TA, gue kerja di salah satu agency di Indonesia. Karena waktu itu gue plannya juga mau ke Australia kan. Jadi dari gap dari lulus IDS sampai ke Australia itu kan punya gap beberapa bulan ya. Kalau nggak salah 4 bulan lebih deh. Jadi gue nggak mau. Gue mikirnya at that point gue mikirnya supaya kalau gue balik ke Indonesia gue punya network gitu. Jadi gue coba kerja dulu gitu. Sorry. Jadi gue masuk ke salah satu agency / PH di Indonesia di Jakarta. Mungkin 4 bulanan. Habis itu gue pergi ke Australia. Gue balik lagi, alhamdulillah sampai hari ini lancar sih kerjaan. Jadi langsung ya, maksudnya langsung. Belum lulus pun sudah kerja ya. Betul, apalagi kan waktu itu di term berapa ya gue lupa. Kan sama Mas Giri itu kan dosen sinemato ya. Kita juga diajak kerja sama dia. Jadi kayak magang tapi untuk sebuah project lah gitu. Jadi itu lumayan membuka jalan sih, gue jadi kenal orang-orangnya, gue juga jadi ngelihat, kita kan ngeliat langsung kayak, oh ternyata syuting itu
teorinya tuh ya udah gitu, tapi di hari H itu bakal banyak banget yang terjadi lah gitu. Jadi dari diajak Mas Gary itu, waktu itu gue jadi askam, diajak Mas Gary untuk syuting dan segala macem, ngebuka network banget gitu. Jadi ketika gue pulang gue masih kenal orang ini, dan bahkan sekarang sampai hari ini pun gue syuting ketemunya orang-orang itu lagi yang gue kenal dari zaman kuliah gitu. Oke, karena memang dekat lah ya. Dekat, iya. Tadi sedikit ini ya, ngomong ngajak kerja bareng gitu. Benar, iya. Kalau sama di kelas sih gue kenal sama yang di bawah gue langsung gitu, ada angkatannya Vanessa, Jacob gitu-gitu. Tapi kan gue juga diberi kesempatan sama dia untuk mengajar ya di tahun lalu gitu. Jadi gue di situ ngelihat adik-adik ini punya banyak banget, mereka tuh punya passion, mereka tahu mau apa gitu. Jadi ketika gue melihat itu, gue nggak mau menutup jalannya mereka gitu. Jadi akhirnya gue, ayo coba pertama kita ajak mereka intern dulu di kantor gue waktu itu. Selesai intern, gue ajak ke proyek-proyek lain karena gue juga freelance kan. Jadi ada satu yang gue ajak untuk jadi awal-awal tuh, karena dia emang niatnya ke scriptwriting ya gitu. Jadi gue ajak dia pertama-tama assist gue di copywriting gitu. Dari situ gue melihat, dia bisa potensi gini dan segala macamnya. Gue tanya dia interest, oke, jalan beberapa project sama gue. Lalu dia cerita, dia tetap mau nyoba film dan segala macam. Oke, gue bukain, gue kenalin ke PH film, ke produser film. Akhirnya kemarin dia tuh jalan 2 film sama si produser inilah gitu. Jadi kemarin baru selesai syuting. Dan juga gue lumayan sangat bangga lah sama adik-adik kelas gue ini yang berprestasi di luar sana. Kebetulan mereka tuh juga dapat layar juga ya kemarin buat screening film TA-nya. Jadi ya gue bangga banget lah gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mau itu adik kelas atau apa, teman-teman IDS yang emang datang dengan sebuah skill dan segala macam, gue nggak mau menutup pintu itu untuk mereka. Asik gitu. banget nih itu koneksinya IDS ya, hubungan eratnya. Benar. Nah, sekarang lo boleh cerita lagi dikit tentang waktu lo kemudian transisi dari IDS ke pathway lo ya, ke Australia, ke GMC ya. Yes. Jadi waktu itu sebenarnya itu adalah USP IDS yang kenapa itu gue pilih IDS gitu. Jadi sebelumnya sebenarnya gue udah pernah kuliah film di kampus lain lah untuk 1 tahun. Terus gue coba mencari kampus lain lah. Dan di situ gue melihat, sebenarnya hitung-hitungan aja sih, kayak kalau misal gue di IDS, gue ada kesempatan untuk kuliah di luar negeri gitu, untuk gue dapat ilmu lagi di luar negeri dengan durasi sekolah yang kurang dari 4 tahun. Karena kan zaman gue sih waktu itu 16 bulan di Indonesia, 16 bulan di Australia gitu. Jadi itu adalah reason kenapa gue pilih IDS gitu. Jadi gue 16 bulan di sini, gue berangkat ke Australia. Transisinya itu sebenarnya di kampus JMC itu sangat open lah sama orang-orang Indonesia, dan kebetulan ada banyak orang Indonesia juga di sana gitu. Jadi ketika gue ketemu Peter George adalah head programnya. Dia welcome, dia udah tahu IDS dan segala macamnya. Di sana pun matkul yang kita udah ambil di sini, kita tinggal lanjutin di sana. Jadi kita extension of the courses lah di Australia. Dan sebenarnya secara adaptasi juga nggak sulit karena kurang lebih sama di sana. Di JMC juga kalau di IDS kan mengutamakan praktek ya gitu. Kalau di JMC juga sama, cuman kan karena ada aturan government yang kita setiap PR harus ada nulis-nulisnya lah gitu. Tapi overall juga sama, kita di sana praktek terus, syuting terus gitu. Jadi adaptasi itu nggak sulit. Sulitnya cuma satu, di bahasa. Karena orang Australia kan aksennya beda ya sama orang Amerika gitu. Gue 2 minggu pertama tuh mas benar-benar harus fokus banget dengerin dosen ngomong gitu. Sisanya mah aman. Ini bukan gara-gara lu nggak bisa baca Inggris ya? Gara-gara aksen ya sebenarnya. Kalau bahasa Inggris alhamdulillah aman ya sampai hari ini. Cuman kalau dengar kan sesuatu yang baru di kuping dia, jadi mendengarkan aksen mereka itu lumayan butuh waktu lah untuk gue. Tapi 2 minggu pertama tuh abis itu gue udah bisa adjust sih. Gitu. Jadi kesulitannya malah nggak di pelajaran atau apapun, karena kurang lebih sama. Bedanya cuman ya itu tadi gue bilang, bedanya cuman kalau di Australia ada syuting apapun, tugas apapun tetap harus bikin papernya. Jadi kayak cuman rasionalnya paper lah. Jadi mungkin ya itu adaptasinya, belajar bikin paper. Kalau di dia mungkin nggak kebiasa karena kita syuting biasanya juga syuting, tapi ya harus ada paper yang harus kita submit untuk bukti ke government lah bahwa kita kuliah di situ gitu. Kira-kira. Jadi sebenarnya IDS tuh membantu lo transisi di banyak hal, tapi cukup smooth ya? Cukup smooth sih, karena
Iya, enggak. Kalau secara pelajaran juga enggak. Maksudnya enggak beda jauh kan ya. Secara ilmu yang didapatkan juga enggak ya. Ya, it's still the same thing lah. Dan apa yang gue dapet di IDS itu juga enggak repetitif juga di JMC. Jadi worth it gitu loh. Apa yang gue sudah dapatkan di sini tidak gue ambil lagi di sana. Apa yang gue belum dapat di sini mereka lengkapi. Oke, jadi kalau gue bilang bisa gue bilang ya kayak misalnya lu mau transisi ke industri, oke, transisi ke Benar. Ke Australia oke. Yes. Buat orang yang pengen belajar film, apa tips dari lu? Mungkin itu pertanyaannya. Oke. Pertama-tama sih step 1 menurut gue adalah belajar cara membaca film sih, karena film itu adalah bahasa tersendiri ya menurut gue. Jadi nggak semata-mata hanya tontonan gitu, tapi coba belajar dari situ aja. Dan menurut gue selain membaca film adalah membaca buku sih. Menurut gue ya, karena kita sebagai orang kreatif gitu kan juga harus selalu menambah referensi ya gitu. Jadi pertama-tama itu, dan explore langsung aja sih. Maksudnya explore langsung adalah ketika lo melihat sebuah video yang lo suka misalnya, atau film yang lo suka, try to recreate that scene aja, maybe with your phone gitu. Karena balik lagi gue adalah orang yang percaya bahwa karya lo akan bagus itu terlepas dari apapun equipment lo ya gitu. Jadi pick up your phone, record stuff, terus abis itu lo mungkin bisa belajar edit. Bahkan sekarang banyak banget kan software editing yang gratis gitu. Jadi kayak why not try from there. Terus on the bonus side-nya adalah sekarang juga kita hidup di dunia yang social media oriented. Jadi ketika lo belajar ngedit pun juga ya lu juga punya bonus plus, lo bisa ngonten misalnya gitu, dan more income for you. Jadi ya sebenarnya watch, abis itu bikin. Oke. Gitu. Kalau ada ini nggak, apa yang bisa lo sampaikan ke orang-orang tentang IDS? Gimana lo ngajak orang masuk IDS? Simple kalau gue, IDS tuh nggak bertele-tele. Ya dengan sangat, maksudnya kayak mungkin kalau lo ke kampus-kampus lain film belajar 4 tahun, ya that's great. Tapi kayak menurut gue at this point nggak bertele-tele, lo langsung praktek, langsung lo bisa aplikasikan ke industri gitu. Nggak banyak teori, karena trust me, di industri itu nggak banyak butuh teori lah gitu. Unless ya, tapi lo tetap harus butuh kuliah, karena kalau misalnya lo mau jadi DOP gitu, lo harus tahu how to operate your camera, how to this and that. Script writing, of course you have to learn that gitu. Tapi it doesn't mean that you have to stay in class all the time, listen to the lecturers gitu. Jadi menurut gue adalah kalau lo mau kuliah film, the right place is IDS. It's fast, praktikal juga, dan yang ngebuka lo ke network juga sih gitu. Dan Kai juga ngajar di IDS. Gue juga ngajar di IDS, jadi ntar kita ketemu. Oke, kayaknya ini akhir dari sesi kita bersama Kai. Makasih sekali Kai udah Makasih IDS. berada di IDS Talk. IDS Talk. Ya, dan semoga kedepannya lo lebih lancar dalam pekerjaan selanjutnya ya. Amin. Karena memang ya kita butuh saling berpegangan tangan semuanya. Ya nanti kan kalau ada yang mau kuliah di film, nanti kan bisa gue ambil-ambil orang yang buat kerja sama gue. Betul. Itu yang selalu gue cari sih. Ya, kita tidak pernah menyia-nyiakan bakat. Sayang banget. Oke. Thank you Kai. Thank you Mas Ari. Bye-bye. Dah.